Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan saya dengan materi yang berbeda. Kali ini pada pembahasan video ini kita akan membahas mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam atau kita bahas mengenai materi Pak kita pada hari ini, saya akan menyampaikan mengenai pembahasan-pembahasan yang ada pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang munculnya nasionalisme. Kemudian yang kedua, organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang ketiga, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Dan yang terakhir, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran pada kali ini yakni yang pertama menganalisis pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, kemudian mendeskripsikan perjuangan pergerakan kebangsaan pada masa pendudukan Jepang, menjelaskan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, dan yang terakhir menyajikan hasil analisis perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sebelum itu kita belajar dulu mengenai latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia ini tentunya ada beberapa faktor. Yang pertama faktor internal, faktor dari dalam. Di antaranya ada perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib dan sepenanggung, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yakni faktor dari luar yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional, antara lain munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Pembahasan yang selanjutnya mengenai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Di antaranya yang pertama ada Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei, tepatnya tahun 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan Aryo Tirto Kusumo. Tujuan dari didirikannya Budi Utomo ini adalah untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Kemudian yang kedua ada Sarekat Islam. Pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudi dan Tirto Adisuryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Organisasi yang ketiga yakni Indische Partij, partai politik pertama di Indonesia. Pendiri Indische Partij yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai yakni Douwes Dekker, R.M. Suwardi Suryoningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partij dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 1912. Tujuan didirikannya sangat jelas, yakni untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Kemudian organisasi yang keempat ada Perhimpunan Indonesia, semula bernama Indische Vereniging. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Tujuan utama didirikannya Perhimpunan Indonesia adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh
Perhimpunan Indonesia adalah Muhammad Hatta, Ali Sastro Amidjojo, Abdul Majid Joyo Adiningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuntjak. Kemudian organisasi yang terakhir dari Pergerakan Nasional Indonesia ada Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat PNI. Berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. PNI mengadakan kegiatan konkret baik politik, sosial maupun ekonomi. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa Barat. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintah militer di Indonesia, yakni yang pertama pemerintahan Angkatan Darat untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Yang kedua pemerintahan Angkatan Darat Tentara 16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Yang ketiga, pemerintah Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Seperti yang tertera pada gambar di bawahnya tersebut ada peta, di situ ada peta pembagian daerah versi Jepang. Masih di pembahasan mengenai pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang, yang ketiga yakni ada sikap kaum pergerakan, yang mana sikap kaum pergerakan tersebut diantaranya memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kemudian yang kedua, gerakan bawah tanah, dan yang terakhir ada perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata ini diantaranya ada perlawanan rakyat Aceh yang dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, kemudian perlawanan Singaparna Jawa Barat yang dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, kemudian ada perlawanan Indramayu Jawa Barat yang dipimpin oleh Haji Madrian, kemudian ada perlawanan Peta di Blitar. Perlawanan Peta ini dipimpin oleh Supriyadi, seorang Sodanko Komandan Peleton pada tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan kurang matang. Beralih ke pembahasan selanjutnya yakni perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama ada perubahan pada masa kolonial Barat. Di antaranya perubahan yang terjadi perluasan penggunaan lahan, persebaran penduduk dan urbanisasi, pengenalan tanaman baru, penemuan tambang-tambang, transportasi dan komunikasi, perkembangan kegiatan ekonomi, mengenal uang, perubahan dalam pendidikan, perubahan dalam aspek politik, dan yang terakhir perubahan dalam aspek budaya. Masih di materi perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, perubahan yang kedua yakni perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Di antaranya perubahan dalam aspek geografi, ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya. Oke, baik anak-anak, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.